Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan perancangan dan pengembangan produk pada tatap muka ke-10. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai desain industri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita targetkan di sini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan desain industrial dan menilai tingkat kepentingan dan kepuasan desain industri. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep desain yang ergonomis dan ramah lingkungan. Berikut ini adalah definisi dari desain industri menurut Perhimpunan Desainer Industri Amerika. Jasa profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi, nilai, dan penampilan produk, serta sistem untuk mencapai keuntungan yang mutual antara pemakai dan produsen adalah kalimat yang bisa mendeskripsikan apa itu desain industri. Teman-teman sekalian, tujuan desain industri adalah untuk mengupayakan utilitas, di mana di sini yang menjadi concern adalah antarmuka dengan pengguna itu harus mudah dan aman. Kemudian yang kedua adalah faktor penampilan, lalu kemudahan perawatan, biaya yang rendah, dan komunikasi. Nah, di sini desain produk harus mampu mengkomunikasikan misi dan filosofi dari perusahaan. Berikut ini adalah misi utama dari desain industri, yaitu merancang aspek-aspek suatu produk yang berhubungan dengan pemakai, berhubungan dengan estetika, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan ergonomi. Mari kita diskusikan di kelas seberapa penting desain industri itu untuk suatu produk. Nah, saya telah menyiapkan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, nanti bisa dicek di Google Classroom. Sementara itu, saya akan lanjutkan bagaimana kita menilai kebutuhan untuk desain industri. Teman-teman yang mahasiswa sekalian, yang pertama concern kita adalah kepada biaya. Ini adalah penggambaran total pengeluaran biaya untuk desain industri untuk berbagai macam produk. Kita lihat di sini bahwa Jumbo Jet ini merupakan contoh dari produk yang memerlukan pengeluaran biaya untuk desain industri yang terbesar. Yang kedua adalah untuk kebutuhan ergonomik. Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah seberapa pentingnya kemudahan pemakaian produk, lalu seberapa pentingnya kemudahan perawatan. Yang ketiga adalah berapa banyak interaksi pemakai dan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi produk, lalu seberapa penting pembaruan dalam interaksi pengguna, dan bagaimana pertimbangan pada keamanan penggunaannya. Jadi, ini yang menjadi concern dalam kebutuhan ergonomik. Lalu yang menjadi concern pada kebutuhan estetis, yang pertama adalah apakah diferensiasi produk visual diperlukan. Jadi biasanya visual produk itu bisa mencerminkan identitas perusahaan yang membuatnya. Nah, ini terkait dengan kebutuhan estetik produk. Lalu yang kedua adalah seberapa penting gengsi kepemilikan, kesan, dan mode. Lalu apakah produk estetik ini akan menambah motivasi dari tim pengembang. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara menilai dari desain industri. Jadi kita memberikan penilaian pada level kepentingan. Dari sisi ergonomi, estetika, ya, di mana faktor-faktor ergonomik yang diperhatikan adalah pada kemudahan pemakaian, kemudahan perawatan, kuantitas interaksi pemakai, pembaruan interaksi pemakai, dan keamanan produk. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah penilaian desain industri untuk produk StarTech. StarTech adalah salah satu produk yang legendaris yang dikeluarkan oleh Motorola pada tahun 1990-an gitu ya. Kemudian untuk penilaian estetis itu ditekankan pada faktor diferensiasi produk,
gengsi, kepemilikan, mode atau kesan, dan motivasi tim. Nah, ini juga contoh dari sikat gigi elektrik di buku, gitu ya, di mana asesmen kategorinya meliputi usability, emotional appeal, kemudian ability to maintain and repair the product, kemudian appropriate use of resources, dan product differentiation. Nah, kita melihat bahwa untuk yang berbeda, assessment untuk desain industrinya bisa berbeda. Nah, ini tentunya ditekankan pada pemenuhan needs yang kita telah pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana pengaruh desain industri ini. Apakah investasi biaya desain industri ini menguntungkan? Nah, tentu saja kita harus melihat bahwa biaya desain industri itu sebetulnya terdiri atas biaya langsung, biaya manufaktur, dan biaya waktu. Biaya langsung ini merupakan biaya jasa dari desain industri, kemudian biaya manufaktur ini adalah biaya pengeluaran untuk menerapkan detail produk yang diciptakan melalui desain industri. Lalu biaya waktu adalah kompensasi yang harus dibayar karena perpanjangan waktu kerja untuk perbaikan. Nah, teman-teman sekalian, perancangan produk dan perancangan industri ini merupakan dua hal yang berbeda gitu. Jadi di mana ketika desain industri ini dilakukan, maka sebetulnya konsep-konsep produknya itu sudah matang, tetapi kemudian desain industri ini lebih memikirkan pada tampilan visual dari produknya. Jadi kita anggap di sini bahwa sudah tidak ada masalah di dalam perancangan konsep produk dan bagaimana spesifikasi produk itu akan memenuhi need dari konsumen. Jadi desain industri di sini benar-benar dipikirkan, didesain bagaimana satu produk itu akan menjadi wakil atau representasi dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat apakah ada korelasi antara estetika produk dengan harga produk, terutama harga retailnya. Lalu di sini juga ada asumsi bahwa tidak ada korelasi antara estetika produk dengan biaya manufaktur. Dan ternyata studi di Amerika Serikat, desain industri ini dapat menambah sebesar $1 dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari pelanggan. Jadi memang desain industri ini adalah satu proses lagi yang harus dilalui ketika kita akan mengembangkan sebuah produk, gitu ya, di mana sebetulnya image dari produk itu memang sangat dipengaruhi dari tampilan visual estetikanya, kemudian kemudahan penggunaannya, termasuk juga ergonomic value dari produk tersebut. Nah, lalu kita akan masuk pada bagaimana desain industri ini dapat membangun identitas perusahaan. Kita akan lihat bahwa identitas perusahaan itu adalah merupakan gaya visual dari organisasi. Lalu penciptaan identitas perusahaan itu bisa dengan iklan, logo, seragam yang dipakai oleh karyawannya, kemudian bangunan gedungnya, kemasan, dan desain produknya. Jadi product designer di sini adalah orang-orang yang juga mengerti mengenai ilmu-ilmu marketing, terutama di dalam image dari sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ini kita lihat untuk merek-merek produk yang terkenal, diantaranya adalah Apple Computer, Rolex Watch, kemudian Brown AG, dan Bang & Olufsen. Kita lihat bahwa desain industri atau tampilan dari produk dari Apple itu mengalami banyak transformasi, dan transformasi desain ini bertujuan untuk memberikan bentuk produk yang aman, kemudian penampilan yang ramah, dan kita bisa tahu gitu melalui tampilan produknya atau produk itu merupakan keluaran Apple atau bukan. Demikian juga dengan merek-merek yang lain. Jadi memang desain industri satu produk itu merupakan ciri khas dari sebuah perusahaan yang
memproduksinya. Dan ini mencerminkan dari gengsi dari organisasi tersebut. Dan nilai atau gengsi yang dimiliki oleh produk tersebut merupakan value yang kadang-kadang value ini lebih besar daripada nilai jual dari produknya sendiri. Nah, teman-teman, kita akan lihat bagaimana proses desain industri itu. Yang pertama adalah penyelidikan kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini maksudnya adalah pengguna sekaligus pengguna produk, ya, dapat juga perusahaan yang membuatnya. Nah, step-step yang di sini sama dengan step identifikasi kebutuhan pelanggan, termasuk juga teknik-teknik yang digunakan. Lalu yang kedua adalah konseptualisasi, di mana di sini kita bisa menggunakan media berupa sketsa atau media-media yang lain yang dapat memvisualisasikan dari desain produk kita atau desain industri. Nah, di sini step-stepnya sama pada bab penyusunan pemilihan konsep yang sudah kita pelajari di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Nah, ini adalah contoh bagaimana sketsa ini dapat menjadi teknik konseptualisasi dari produk startup yang dikeluarkan oleh Motorola. Lalu step berikutnya adalah perbaikan awal ketika konsepnya sudah ada melalui gambar, lalu ada proses-proses perbaikan desain. Di sini kita lihat bahwa ukuran produk yang diubah sedikit ini akan berpengaruh kepada estetika maupun image dari produk itu sendiri. Kita lihat di produk yang sudah diperbaiki, itu tentunya akan lebih baik, lebih enak dilihat, dan lebih membuat pemakainya itu lebih bangga gitu dibandingkan ketika memegang telepon startup yang lebih pendek seperti yang digambar sebelah kiri. Lalu step berikutnya adalah perbaikan lanjutan dan pemilihan konsep akhir dari desain industri itu sendiri, di mana di sini dilakukan implementasi sketsa ke dalam prototype berupa hard model atau hasil dari rendering. Lalu untuk menggali feedback dari pelanggan demi perbaikan konsep akhirnya. Untuk terutama di sini adalah untuk perbaikan lanjutan. Di sini biasanya konsep gambar itu sudah dimatangkan dengan komputer, contohnya seperti ini pada gambar. Lalu step yang kelima adalah penggambaran kontrol. Nah, di sini gambar teknik digunakan untuk menjelaskan dimensi yang lebih detail dari tampilan dari produk seperti ini. Kemudian memang di sini desainer industri itu memang harus juga memahami bagaimana produk desain atau penentuan spesifikasi dari produk itu sendiri. Lalu step yang keenam adalah mengkoordinasikan ahli teknik, manufaktur, dan retailer seperti itu, di mana untuk kepentingan pemasaran dan pengembangan produk selanjutnya. Nah, kita akan masuk kepada manajemen proses desain industrial. Kita lihat di sini bahwa untuk produk yang berfokus atau dinilai berdasarkan teknologi dan produk yang berfokus pada pengguna, ini berbeda untuk tiap-tiap produk. Begitu kita lihat bahwa untuk desain industrial, produk-produk yang berteknologi tinggi, misalnya superkomputer, kemudian hard disk, itu tentunya pendekatannya akan berbeda dengan produk-produk misalnya kursi kantor, pembuat kopi, gitu ya. Jadi ada perbedaan di sini, tetapi intinya sama bahwa sebetulnya proses desain industri itu adalah untuk membangun value yang lebih lagi pada produk, terutama dalam image organisasi, image produk atau image perusahaan.
Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana, perbandingan waktu proses untuk desain industri. Di sini akan dibandingkan bagaimana produk yang dihasilkan teknologi dan produk yang dihasilkan oleh pengguna itu memakan waktu proses desain industri. Nah, kita lihat kalau yang di baris atas ini adalah waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan produk, lalu untuk produk yang dihasilkan oleh teknologi itu, segini ya, proses desain industrinya. Dan produk yang dihasilkan oleh pengguna tentunya lebih panjang lagi waktunya. Jadi seperti itu. Lalu kita lihat, waktu keterlibatan dalam proses desain industri, di mana untuk tipe produk yang dikendalikan dengan teknologi dan tipe produk yang dikendalikan oleh pengguna itu berbeda pada faktor, identifikasi kebutuhan konsumennya, kemudian konsep generasi dan seleksinya, lalu konsep pengujiannya juga berbeda, sistem level desainnya juga berbeda, dan, detail desain, pengujian, dan penyaringannya juga berbeda. Untuk produk-produk yang dikendalikan oleh teknologi, di sini, industrial design tidak terlibat pada identifikasi kebutuhan konsumen. Namun kita lihat di sini bahwa untuk produk yang dikendalikan oleh pengguna, itu ternyata industrial design itu bekerja pada setiap step-nya, seperti itu. Jadi inilah perbedaannya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira materi kita untuk industrial design cukup sekian, mudah-mudahan cukup jelas dan, kegiatan selanjutnya adalah, teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.